Inilah tiga agama samawi, almarhum Junaidi Salat. Yang ketiga Islam. Masing-masing punya pemimpin. Yahudi itu yang mimpin Musa. Kristen Yesus, Islam Muhammad. Nah, kita bandingin nih pemimpin kita nih. Musa pertama dia lahir bayi dibantai. Yesus lahir bayi dibantai. Karena itu ada kesamaan. Musa berkata, seorang nabi yang sama seperti aku akan dibangkitkan di antara saudaramu. Ya, Keluaran 18. Jadi sama seperti Musa. Di mana samanya? Sama-sama ada bayi dibantai. Muhammad lahir kambing yang dibantai. Gak ada bayi dibantai. Yang kedua, Musa bermujizat. Yesus bermujizat. Muhammad gak ada mujizatnya. Yang ketiga, Musa dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat pilihan dari perbudakan Mesir. Yesus dipakai oleh Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Muhammad dipakai apa? Budakin orang, iya. Ya, ini kita mesti ngerti loh ini. Jangan sampai gampang-gampang nanti anaknya, Pak, aku jatuh cinta sama Ustadz. Boleh gak Pak aku ikut dia? Oh boleh, yang penting berbuat baik. Masuk neraka. Jangan bilang sama, beda, jauh. Musa jatuh dalam dosa nggak? Jatuh dalam dosa. Yesus? Tidak. Muhammad? Nggak usah diomongin. Sampai sekarang pengikutnya nyembelihin orang mulu. Ya, kenapa Musa jatuh dalam dosa? Kenapa saudara? Karena rohnya adalah roh ciptaan, roh insani, roh muhadak kalau bahasa Arab. Seperti yang Yesus katakan dalam Zakaria 12 firman Tuhan katakan di Zakaria 12 ayat 1, Allah menciptakan roh manusia. Yesus dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena rohnya adalah roh Allah. Itu bukan cuma di Alkitab, di Al-Quran juga dikatakan. Maryam 19 ayat 19, Yesus manusia yang tidak berdosa. Dalam hadis juga begitu. Satu-satunya manusia suci tidak berdosa adalah Isa Al-Masih. Ya, hadis Bukhari jilid 4 halaman 1493. Kalau dalam Injil 1 Petrus 2 ayat 22, Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah, itu kehebatan Yesus. Jadi jangan kita pikir, oh dia datang dari surga ke dunia menjadi manusia sama dengan kita. Tetap gak sama. Kita manusia berdosa, dia tidak pernah berdosa. Jadi pemimpin kita paling keren. Amin. Saya punya pemimpin kayak gitu, wah udah saya gak ada lawan itu. Jangan pindah ke lain hati, rugi loh. Itu luar biasa Yesus itu ya. Jadi ini tiga hal. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena rohnya adalah roh Allah. Seperti yang dia katakan dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Sampai kita nggak ngerti ya. Makanya Filipus bilang begini. Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yohanes 14 ayat 8. Ayat 9-nya Yesus bilang gini. Astaga Filipus. Udah sekian lama kau bersama-sama aku, kau tidak kenal aku. Ampun dah. Gak percaya loh, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya saudara, itu Allah kita. Yesus adalah Tuhan, karena dia apa? Rohnya, roh Allah. Dan dia adalah firman yang hidup. Ya, lewat firman Tuhan ini, saya percaya saudara diberkati. Dan kerinduan saudara, saudara jadi berkat bagi banyak orang. Ngomong sama orang Islam gampang saudara. Ya, pegang aja surat Al-Maidah 68. Ya, gampang. Bunyinya begini. Ini kalau Arabnya nggak usah lah dipikirin ya. Tapi saya sebut aja. Kul ya ahlil kitabillah sum ala sayyin hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun jikalau kamu tidak menegakkan Taurat dan Injil.
ahli kitab banyak kan, kitab, ada kitab Quran, ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka, ya kan? Masing-masing ada ahlinya kan? Tapi ahli saja kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil tidak disebut orang beragama. Itu Allah mereka bilang. Jadi kalau orang nggak beragama apa namanya? Kafir. Oh, mereka kan suka kafir-kafirin kita, nggak usah takut. Kalau dibilang kafir, puji Tuhan. Kenapa? Karena kafir itu artinya kaya akan firman. Itu saudara ya.